Dak liar, obat senang dan tahan lama, khusus pria dewasa. Boyo, ini ternyata obat kuat, teman-teman. Wih, jangan tenang. Aduh, ini ada tulisannya ya, Rek. Apa itu? Nikmat sayang, diampot jaran. Lah kok ya ditulisi barang toh iki? Semprol. Wis ngerti penak lho nyapo ditulis barang. Aduh. Parah. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya kawan-kawan, dan hari ini BRK berada di salah satu tempat ya di Jawa Timur. Tepatnya ini adalah bekas bangunan apotek yang terbengkalai. Jadi dari informasi yang saya dapatkan ya, apotek ini sudah terbengkalai sekitar 8 hingga 9 tahun yang lalu ya. Dan apotek ini dimiliki oleh seorang dokter ya yang sangat terkenal di Jawa Timur. Saya nggak sebut nama saja, dan kondisi bangunannya sudah seperti ini, teman-teman, sudah full dengan belukar, dan memang ada sedikit cerita ya jika malam hari tempat ini memang diceritakan sedikit menyeramkan. Oke, teman-teman, aku nggak cek lokasi ya karena ini vlog siang saja. Saya ingin melihat seperti apa sih kondisi bekas apotek yang terbengkalai ini loh. Dan untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, mungkin kita langsung saja ya untuk explore lokasi ini. Dan lokasi explore ya kita di siang hari ini yang seperti ini, teman-teman, sebuah bangunan yang sudah terbengkalai sekitar 7 hingga 8 tahun yang lalu ya. Dan ini seperti yang sudah saya sebut, ini adalah bekas bangunan apotek dari seorang dokter yang lumayan terkenal di Jawa Timur. Jadi kondisinya memang seperti ini. Jadi bangunan ini memang persis ya di pinggir jalan raya. Namun kalau malam hari tempat ini memang menjadi sepi, menjadi lengang gitu, sehingga beberapa orang ya itu menyebut tempat ini lebih menyeramkan, lebih sedikit creepy ya jika menjelang malam hari. Oke, kita langsung masuk saja ya. Dan ini hampir keseluruhan bangunannya sudah tertutup tumbuhan rambat yang seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ya. Bener-bener di dalam bangunan ini ya sudah dipenuhi dengan akar yang menjuntai yang seperti ini gitu loh. Wih, sialan. Dari akar-akar pohon ini yang menjuntai pun bisa dilihat ataupun bisa diprediksi ya, tempat ini sudah terbengkalai itu sekian tahun gitu ya, teman-teman. Owe manipolrek yang seperti ini. Dimiliki oleh seorang dokter yang lumayan terkenal di Jawa Timur. Dan kenapa apoteknya ini tutup terbengkalai? Konon memang apoteknya ya dipindah ke tempat yang lain. Jadi bangunan yang ini itu dikosongkan, dibiarkan yang seperti ini. Sedikit cerita-cerita ya tentang lokasi ini yang konon katanya jika malam ataupun memasuki malam hari gitu ya, tempat ini sedikit menyeramkan, tempat ini sedikit creepy begitu ya. Bahkan security pun pernah bercerita gitu, ataupun pernah gitu ya, seolah-olah melihat sesuatu dari dalam bangunan ini. Meskipun sesuatu itu tidak dijelaskan secara detail ya, karena beliau menyebutnya itu hanya sekilas saja gitu loh, hitam-hitam yang kemudian menghilang gitu, entah seperti bayangan, entah seperti apa ya. Tapi ini sebuah lokasi explore yang menurut aku cukup epic ya. Kita explore siang kali ini, karena ini aku explore-nya di bulan Ramadan ini, teman-teman. Waduh, serius. Bangunan ini memang kalau aku perhatikan memang sudah sangat lama ya ditinggalkan. Dilihat dari sarang laba-laba yang sudah menjuntai, kemudian akar-akar pohon yang sudah menjalar ke bawah yang seperti itu, ditambah struktural bangunan yang sudah mulai ambrol, yang sudah mulai terkelupas gitu ya bosku.
Ada beberapa ruangan di dalam bangunan ini dan kita memasuki sebuah ruangan yang berada paling belakang ya. Wow. Kalau kita perhatikan di bagian bawahnya ini, waduh, iki ubinnya juga berkarakter ya, keren gitu. Dan sekali lagi karena bangunan ini terbengkalai sudah puluhan tahun ataupun menjelang ya, mendekati puluhan tahun, lah ini sarang laba-labanya menjuntai ya, dari atas hingga ke bawah gitu loh, melengkung lagi naik. Baik, kita coba ke sisi yang lain teman-teman. Wow, serius ya, wis jangan. Aku nggak menyalahkan ya jika beberapa orang menceritakan atau menyebut bangunan ini sedikit creepy kalau malam hari, karena memang ya seperti ini kondisinya gitu ya. Baik, kita ke sisi yang lain ya bosku ya. Aduh, sudah penuh dengan belukar semua ya. Serius ya, puasa-puasa siang-siang begini di bawah tanaman yang liar yang seperti ini, demi porek. Isok kerenyes hatiku gitu loh. Hatimu gimana guys? Kita langsung saja ke samping ya. Oh, ini ada pintu. Sepertinya ini pintu gudang ini. Kita coba buka teman. Oh, nggak bisa. Bisa dikawat dari, ada kawatnya ya dari dalam. Kita coba cari akses yang lain. Oke, kita mungkin masuk lewat jendela ini saja ya. Aduh. Ada apa, pecahan-pecahan kaca ya di bawah saya ini. Serius, bangunannya sih sebenarnya cukup lumayan gede kalau saya perhatikan ya, dan memang kalau saya amati ya ke bagian dalam sana nggak ada barang apapun yang tertinggal ya. Ini hanya sebuah bangunan kosong melompong yang terbengkalai. Itu jendela ya yang kita tadi lompat masuk, kemudian kita sudah berada di dalam bangunannya. Kemudian kalau kita perhatikan teman-teman di bagian bawahnya ya, bayuh, itu kacanya sudah luluh lantah, pecah, ambiar, seambiar-ambiarnya seperti kamu ketika sedang putus cintrong gitu loh ya. Kalau putus cinta kan ambiar kemana-mana ya bosku ya. Makan manis jadi pahit, makan pahit pun jadi manis gitu loh. Assalamualaikum kulon bun. Apakah ada orang di dalam bangunan ini? Sepertinya nggak ada ya, karena aku nggak cek lokasi ini teman, explore siang ya, jadi langsung terabas saja. Karena biasanya tempat-tempat yang seperti ini tuh ya ditempati, digunakan oleh beberapa orang untuk menginap atau bahkan melakukan sesuatu. Ada yang mencari togel, ada yang begini begitu, begono ya kan, berbagai macam kebutuhan orang ketika memanfaatkan bangunan-bangunan yang terbengkalai yang seperti ini gitu loh. Namun sepertinya di sini kosong ya, aku nggak menemukan jejak-jejak apapun gitu loh. Apakah itu bekas-bekas botol minuman keras ataupun puntung rokok gitu ya. Tapi kalau puntung rokok sih ada ya, itu ya. Biasanya tempat seperti itu dijadikan tempat sementara untuk orang-orang yang ingin mabuk gitu ya, atau bahkan para gelandangan yang sekedar menginap. Di sini ada rak obat sepertinya, namun ini udah termakan rayap juga. Ini jendelanya, kacanya udah pecah juga ya. Aku nggak tahu ya kenapa tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini pasti kacanya itu pecah gitu loh. Loh, di sini ada beberapa ruang toilet. Kemudian di bagian sini ya, sebenarnya kita itu berada di apa, ruang utama dari bekas apotek ini teman-teman.
Kita berada di bangunan utama ya sepertinya. Di samping kanan kita ini ada, ini sih kalau aku sebutnya semacam dapur kecil gitu ya, dapur darurat atau entahlah untuk apa ini. Tapi kondisinya udah seperti itu. Jadi memang tempat-tempat yang seperti ini aku yakin ya ketika ditinggalkan itu nggak mungkin kacanya pecah begitu ya, nggak mungkin ambrol juga gitu. Memungkinkan kalau termakan rayap ya, tapi kalau untuk kaca-kaca pecah dan sebagainya itu terkadang nggak mungkin gitu loh, kalau bukan ulah tangan-tangan jahil. Loh, jadi di sini ada akses yang bisa terhubung ke bangunan yang sebelah ya. Ini kita bisa lewat sini sepertinya, karena kalau untuk ke ruangan sebelahnya ya sepertinya kita nggak bisa, ini pintunya udah tertutup ini teman. Ini nggak tak cek ya bisa dibuka nggak ini pintunya ini. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita mungkin terabas sini saja ya, masuk lewat sini teman-teman. Loh, ini loh, ini tuh sebenarnya bekas pencongkelan juga gitu loh teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi memang beberapa jendela dan sebagainya itu memang dipaksa untuk dibuka gitu loh. Contohnya ada seperti ini. Waduh, itu di depan kita ada tandon air ya. Nah ini kalau kita nggak memperhatikan ya, kita asal lompat saja ya bisa nyemplung di situ gitu loh. Mak biur. Iya tau. Oke, teman-teman, kita akan coba melewati satu jendela yang di depan aku ini ya. Waduh, ini jendelanya udah tercongkel-congkel. Kita langsung masuk saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, pietoki. Anjlok deh, atau lompat kalau orang Jawa bilangnya anjlok gitu loh. Waduh. Astagfirullahaladzim. Loh, sih. Saya menemukan sebuah ruangan khusus ini, teman-teman. Bayo, sih. Wah, menarik ini untuk kita lihat ini. Nah, teman-teman, seperti yang sudah aku duga ya, aku menemukan sebuah ruangan yang cukup menarik yang harus aku lihat sepertinya di situ ya. Seperti yang aku bilang juga di awal tadi, bahwasanya tempat-tempat yang seperti ini tuh biasanya dimanfaatkan ya, digunakan gitu ya, difungsikan oleh beberapa orang-orang yang ingin memanfaatkan bangunan-bangunan terbengkalai yang seperti ini. Waduh, ini udah parah banget sih. Nah itu ya, pompa airnya udah hilang juga di situ. Hanya tersisa tandon airnya gitu loh. Ini airnya kenapa nggak diambil sekalian gitu ya. Oke teman-teman, waduh, sih. Ini untuk ritual togel atau cari nomor atau seperti apa ya. Ada tikernya juga ya. Nah di situ di depan sana itu ya, itu ada perapian juga gitu loh. Teman-teman, jadi ini, waduh, ini pintu gerbang yang tidak bisa kita buka tadi ya. Ternyata di sini ada sebuah ruangan yang cukup besar juga, plafonnya juga masih utuh. Kenapa nggak bisa dibuka? Walah, ternyata di sini dari dalam ya dicantolkan kawat yang seperti itu, teman-teman. Dan ini loh, waduh, nah ya kan, seperti yang sudah aku duga, seperti yang sudah aku kira ya. Tempat-tempat yang seperti ini tuh dipakai gitu loh oleh beberapa orang atau sebagian orang. Bisa dilihat di situ ada perapian. Jadi mungkin ini ya, tempat ini digunakan pada malam hari untuk mengusir nyamuk dan lain sebagainya. Di situ ada bekas perapian juga. Kemudian ada tikernya juga, ada air minum gitu loh. Nah di sini ada apaan ya? Sekarang teman, ada apa nih? Sik toh. Waduh, aku pikiranku jadi traveling kemana-mana dan aku sih, aduh, aku menemukan obat obat aduh, badak liar, obat senang dan tahan lama, khusus pria dewasa. Boyuh, ini ternyata obat kuat, teman-teman. Wih, jantenan. Aturan pakai 1 atau 2 kapsul ya, 30-60 menit
setelah melakukan hubungan intim, hindari minuman yang hindari minuman setelah 30-60 menit ya hindari minuman yang beralkohol. Wah, ini obat kuat ya. Waduh, dan disitu memang ada ada bekas airnya. Airnya pun juga masih bersih kalau aku perhatikan ya. Jadi prediksi saya tempat ini digunakan belum terlalu lama ini, teman-teman ya. Wih, diamput. Lagi tempat ternyata di sini ya. Bikin perapian juga di situ gitu loh. Oke, teman-teman, jadi seperti yang udah menduga-duga dan udah aku prediksi gitu ya, memang sebagian orang itu memanfaatkan tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan di depanku ini ya sepertinya sih tempat berbaring nikmat sesaat gitu ya. Karena di situ ya ada obat kuatnya juga, ada air putihnya, kemudian di sini ada tikernya juga gitu ya. Kemudian di sini teman ya. Nah itu ada perapiannya juga. Jadi bang, prediksi saya ini tempat ini dipakai atau digunakan pada malam hari untuk mengejar surga dunia gitu loh bosku. Aku harus pikir juga ya, tempat yang sekotor ini, yang semenyeramkan ini gitu ya, dipakai gitu oleh beberapa orang untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kenapa aku berasumsi ya tempat ini dijadikan sebagai tempat berburu surga dunia gitu ya, berburu nikmat sesaat ya, karena itu ada obat kuatnya juga gitu loh, ada air aquanya juga gitu loh. Coba kalau kalian menemukan tempat seperti ini akan berpikir seperti apa ya? Mungkin akan berpikir sama juga ya seperti aku gitu. Luar biasa banget tempat ini. Ternyata saya menemukan hotel gratis di tempat ini gitu. Oke, kita lanjut explore teman ke bagian belakang untuk melihat gitu loh. Aku cukup terkejut dan cukup kaget juga melihat tempat yang sebegini menyeramkan ke beberapa orang dipakai untuk gitu ya, dipakai untuk ya mengejar nikmat sesaat. Jadi memang tempatnya seperti ini ya. Itu ada tempat perapian, kemudian tempat tikar yang digelar juga, ada obat kuatnya juga, ada air putihnya juga. Tempat ini jika dibilang masih layak pakai, masih sangat layak. Ini meskipun hujan ya, air nggak bakalan masuk karena kalau aku perhatikan ya memang tidak ada rembesan air dari atas. Oke, kita lanjut explore. Cukup menyenangkan juga ya explore lokasi ini gitu loh. Bikin aku greget, bikin aku aduh gimana gitu. Kita ke bagian paling belakang ya. Walah. Wah, di sana ada kamar mandinya juga ternyata, teman-teman. Waduh, tempat ini keren sih, serius. Waduh, sudah hancur, berkeping-keping ya, seperti ini. Kemudian memang di bagian belakang ini, waduh, wis sangat kotor banget ya. Pohon ini juga sudah cukup tinggi, di bagian bawahnya pun wes jantenan penuh dengan daun-daun kering yang berubah menjadi sampah. Kemudian di situ ada musola ini ya. Ini ada ruangan musola ini teman, untuk sholat ya. Ini, nah ini ya, yang benar adalah seperti ini. Tempat usaha itu memang harus disediakan tempat beribadah yang seperti ini. Meskipun kecil yang seperti ini, namun ini cukup ya untuk melakukan kegiatan ibadah, teman-teman. Kemudian di sini ada ruangan staff only. Waduh, di sini tempat staff. Nah, di sini ada dapur ini, teman-teman. Namun aku perhatikan ya wis ya, nggak ada sesuatu yang tersisa di tempat ini. Yang tersisa hanya, nah ini ya. Rumah dari laba-laba yang banyak sekali kita jumpai di dalam bangunan ini. Wis jantenan mantap. Kita mungkin akan keluar saja ya, kita sudah eksplor kita kali ini. Dan kenapa nggak bisa dibuka dari luar, ternyata memang ruangan yang satu ini ya. Nah ini tuh
ini tuh dipakai gitu loh. Dipakai gitu loh. Serius dipakai, aduh buat kuat juga gitu. Loh sih, aduh ini ada tulisannya rek. Apa itu? Nikmat sayang, diampot jaran. Lah kok ya ditulisi barang toh iki? Semprol. Wis ngerti penak lho nyapo ditulis barang. Aduh. Parah. Sudah tahu enak kenapa mesti ditulis gitu loh. Kan cukup dirasakan gitu loh bosku ya. Kurang ajar tenan nih yang pakai tempat ini. Waduh, ini aksesnya dari sini loh. Orang itu masukin dari sini ya, aku yakin ya. Karena dari luar itu nggak bisa gerbangnya kita buka. Oke, kita naik saja. Dan rasa penasaran saya akan lokasi ini terjawab sudah, teman-teman. Dan cukup membuat aku ngakak terbahak-bahak ya. Menemukan sebuah ruangan yang dijadikan tempat untuk berburu surga dunia gitu. Dan parahnya ya, sudah tahu enak, sudah tahu nikmat, ngapain ditulis juga gitu loh. Harusnya kan cukup dirasakan aja kan gitu. Aduh, aku nggak habis pikir gitu ya. Tempat-tempat yang konon katanya angker, yang beberapa orang menyebutnya seperti ini seperti itu, justru untuk sebagian orang itu menjadi tempat yang teraman gitu ya untuk melakukan sesuatu. Oke teman-teman, jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu teman-teman. Kita keluar ya dari area ini. Kita lompat-lompat ya dari awal kita masuk. Seperti ini. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.